Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, selamat datang di podcast Radar Kesmas Unusa. Kali ini kita punya topik seru yang pastinya bikin kalian lebih paham mengenai dua organisasi penting di kampus Unusa, yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM dan HMKM Unusa. Bersama saya Rika, kita akan ngobrol langsung dengan dua orang yang luar biasa, yaitu Ketua MPM dan Wakil Ketua HMKM. Nah, buat kalian yang masih bingung mau aktif di MPM atau HMKM, atau sekedar penasaran bagaimana keseruan mengenai dua organisasi tersebut dan cara mereka memimpin organisasi, simak terus sampai habis ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ajak ngobrol narasumber kita. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai dua organisasi, boleh kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari jurusan mana dan nama, lalu dari semester berapa, dan posisi kakak-kakak saat ini di organisasi masing-masing. Mungkin dari yang muda dulu, ladies first. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Apa aja tadi? Banyak banget ya. Nama, jurusan, posisi, nomor sepatu. Posisi saat ini di organisasi. Oke, untuk nama sendiri saya Barusyah Indastin, biasa dipanggil Dustin. Untuk jurusan sendiri saya jurusan Kesmas, Kesehatan Masyarakat Unusa. Untuk semester saat ini menempuh di semester 6 dan untuk posisinya menjabat sebagai wakil ketua hima. Gitu. Ya, mungkin dari Iya. Oke. Ini kita santai aja ya. Iya. Mungkin izin ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebagaimana karena udah diundang di podcastnya HMKM Unusa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Reza Ilham Agurstanto. Biasanya akrab dipanggil Reza. Saya dari prodi yang sama dengan yang punya podcast ini. Saya dari prodi Kesmas semester 1. Semester 8. Oke. Ya. Ngomong-ngomong, selain sibuk di organisasi, apa ada kesibukan lain? Mungkin magang atau yang lainnya? Iya, ngomong. Oke, kalau dari kesibukan lain selain organisasi ya, kalau saya sendiri karena saya sudah semester 8 ya otomatis ya tahu lah ya fungsinya dengan apa, fungsinya dengan skripsi, terus juga ada magang juga. Kalau magang saya selama 2 bulan ini mulai dari Februari kemarin dan sekarang sudah proses penyusunan skripsi juga. Mungkin dari Kak Baru. Kalau untuk saat ini kesibukan selain berorganisasi enggak ada sih, kayak cuma kuliah gitu. Kuliah pulang. Iya, kan soalnya kalau yang semester kemarin mungkin masih ikut MBKM Bina Pesantren gitu, karena kan udah selesai juga, tinggal ngerjain kayak laporan luarannya kayak gitu. Jadi untuk sementara ini ya cuma kuliah dan organisasi gitu. Wah, selain menyempatkan organisasi, juga menyempatkan kuliah juga, terus menyempatkan magang dan skripsi ya Kak? Nggak menyempatkan sih, kewajiban. Kewajiban. Kita lihatnya kuliah ya? Pengennya sih nggak disempetin, tapi gimana lagi? Iya. Terpaksa. Tanpa berlama-lama, kalau gitu sekarang kita masuk ke inti obrolan ya Kak ya. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit Kak mengenai peran dan tujuan dari masing-masing organisasi, dari MPM atau HIMA sendiri gitu. Mungkin dari Kak Reza atau Kak Dustin. Tunggu dulu. Tunggu. Di sini ya waktu ya. Oke, kalau cerita sedikit ya soal MPM. Jadi mungkin sebelum ke situ, mungkin saya mau jelasin dulu. Sebenarnya kalau ini udah saya jelasin nanti di podcastnya MPM sendiri itu juga. Jadi kami punya podcast sendiri, kami udah dijelasin.
Cuman buat intermezzo aja. Jadi kalau di Unusa itu ada 2 macam ormawa. Ada ormawa legislatif dan juga eksekutif. Nah, kalau MPM ini tuh kedudukannya di legislatif. Jadi karena di legislatif otomatis bagiannya itu adalah yang bagian bikin aturan dan ngawasi aturan gitu. Jadi berjalannya ormawa di Unusa ini, berjalannya eksekutif, para eksekutif itu yang mengawasi dari teman-teman MPM. Nah, untuk lembaga eksekutif itu otomatis dari BMU, BMF, HIMA, ini lembaga eksekutif. Perannya dari MPM sendiri tugasnya itu kita punya 4 fungsi. Jadi ya yang pertama itu ada fungsi controlling. Fungsi controlling itu fungsi untuk mengkontrol dan mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, kemudian juga kami ada fungsi aspiratif. Nah, jadi karena kami ini legislatif ya, jadi kami ini sebagai tim moderat atau tim netral di Unusa. Jadi antara dosen atau atasan dari Akamawa dan jajarannya itu ke ormawa-ormawa. Nah, ini yang menjadi penengah itu dari teman-teman MPM gitu. Kemudian fungsi aspiratif, ada juga fungsi legislatif seperti bidangnya. Karena kami fungsi legislatif, otomatis kami yang membuat undang-undang ormawa, menyusun rancangan undang-undang. Kemudian setelah rancangan undang jadi disahkan oleh semua ormawa, terus juga kami yang bagian mengawasi apakah undang-undang atau peraturan tersebut itu dilaksanakan apa enggak gitu. Kalau nggak dilaksanakan nanti otomatis kena sanksi gitu. Terus yang terakhir ada fungsi budgeting. Ya, nah kalau fungsi budgetingnya MPM ini itu kami lebih ke mengawasi peredaran keuangan yang turun dari Akamawa dan juga kembali ke Akamawa. Jadi fungsi dari budgetingnya MPM ini sebenarnya efektivitas dari fungsi budgeting MPM ini juga masih dalam proses karena dari fungsinya pun sendiri itu budgeting ini nggak segampang itu, apalagi kan keuangannya dari teman-teman eksekutif langsung ke Akamawa tuh. Nah, jadi kami sedang berusaha untuk menjaring di fungsi budgeting ini sekarang. Jadi MPM ini lebih ke arah legislatif dan pembuat kebijakan ya Kak ya? Tuh, ibaratnya kalau di negara kita ini di DPR MPR-nya lah gitu. Ngawasin presiden dan menterinya gitu. Keren banget nih Kak. Memang banyak ormawa ya Kak ya? Iya dong. Sini gabung MPN. Ujung-ujungnya sampai situ. Iya. Nanti endingnya kan gitu ya. Iya, ujungnya sampai situ. Saya juga nanti kayak gitu. Iya, mau gabung juga Kak. Lalu untuk dari HIMA sendiri itu gimana ya Kak? Apa bedanya gitu dengan MPM? Ya mungkin kalau secara gambaran besarnya udah kayak yang disampaikan Mas Reza tadi ya, kita yang bagian pelaksananya. Jadi karena kita ini kan organisasinya kan di tingkat prodi gitu. Jadi untuk kita pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita melaksanakan kegiatan di HIMA ini lebih fokus ke peningkatan kualitas buat mahasiswa prodi kita gitu. Terus juga ada kesamaan tadi yang aspirasi itu dari HIMA itu juga berfungsi sebagai aspirasi gitu. Kalau dari MPM kan dia lebih luas ya, dia dari masing-masing ormawa ya, nanti dia sebagai penengah menyampaikan ke Akamawa gitu. Kalau dari HIMA ini fungsinya lebih ke mahasiswa prodi Kesmas ini kan ya, mahasiswa prodi Kesmas ke misalkan ada entah itu aspirasi, entah itu ada evaluasi ataupun masukan, kita bantu salur menyampaikan ke pimpinan prodi kayak seperti itu. Jadi lebih ke pelaksana kegiatan itu sendiri ya Kak. Dari tingkat mahasiswa jurusan. Iya betul. Dari pengalaman kakak-kakak, apa sih tantangan dan pengalaman berharga yang kakak dapatkan di masing-masing organisasi saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Dari siapa dulu nih? Gantian dong. Dari Kak Dasi. Dari eksekutif dulu. Oh gitu. Iya, boleh. Pengalaman berharga. Mungkin ini juga gimana ya? Berangkat dari awal kita masuk ke HIMA itu sendiri ya. Dulu waktu saya masuk itu sebenarnya nggak punya ekspektasi lebih sih.
Soalnya emang dari diri saya tuh kayak ngerasa oh kayaknya nggak cocok saya sebenarnya di organisasi seperti ini tuh. Tapi saya tuh coba memberanikan diri, ayolah coba bisa tantang gitu. Terus oke lah coba masuk. Dulu waktu ini kan saya udah 2 periode ya. Yang di periode pertama mungkin dulu kita lebih ke kan newbie gitu, lebih banyak belajarnya gitu ya. Jadi ya banyak banget sih ilmu yang pengalaman juga yang didapatkan. Terus juga selama 1 periode terakhir ini waktu saya menjabat menjadi wakil ketua hima ini, pengalaman yang mungkin membekas gak tuh? Kayak menancap. Wow banget gitu. Itu sih di program kerja BITOP. Waduh. Sama musyawarah wilayah kan kita jadi tuan rumah itu ya. Kan soalnya di tahun ini kan kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya kan kalau BITOP itu kan disamakan ya sama LKMTD, tapi kan mulai tahun ini kan dipisahkan. Iya gitu. Jadi ini tuh jadi pengalaman dan tantangan tersendiri bagi teman-teman di organisasi hima gitu. Terus untuk yang muswil kemarin itu juga tantangan karena kita first time, apalagi kita undang institusi lain dari wilayah 3 SMKMI ya, dari NTB, NTT gitu kan. Gitu sih, kayak oh bisa ya ternyata gitu. Gak berekspektasi kalau udah sejauh ini gitu ya Kak? Iya, dulu ya pasti ada lah keraguan seperti bisa nggak ya gitu. Oh ternyata bisa. Oh itu ya Kak ya. Kalau dari Kak Reza sendiri nih gimana dari MPM sendiri? Oke. Keren ya hima ya. Iya keren. Jadi pengen bagian jadi hima gak sih? Oke. Kalau di MPM sendiri yang paling berkesan sebenarnya karena di MPM sendiri itu biasanya itu periodenya cuma 1 tahun, jadi 1 angkatan itu cuma 1 tahun biasanya. Kalau di MPM sendiri sih karena saya baru pertama kali ini menjabat sebagai pimpinan Ormawa ya, jadi dari awal dilantik itu pun udah sangat berkesan sih. Jadi karena dari dulu itu saya ingin mencoba menjadi pimpinan tapi belum kesampaian dan akhirnya baru terwujud di MPM. Itu jadi suatu pengalaman yang penting bagi saya, apalagi memimpin organisasi yang besar kan, yang salah satu yang terbesar di kampus ini juga kan. Dan juga kalau tantangannya sangat beda ya kalau misalnya sebelum dari organisasi sebelum. Kalau sebelumnya kan saya di hima juga, di hima Kesmas juga. Kemudian saya yang sebelumnya menangani anak-anak di prodi kita sendiri, akhirnya disuruh untuk gimana caranya untuk kamu harus bisa koordinir orang-orang di luar prodimu juga gitu. Jadi karena orang-orangnya beda, budayanya beda kan, beda-beda juga. Jadi nyatuin kepala-kepala ini tuh agak susah, tapi itu yang jadi poin gimana caranya kita itu manajemen sumber daya manusia kita yang ada di sumber daya mahasiswa yang ada di kampus kita ini yang berbeda-beda budaya ini, yang berbeda-beda pandangan ini agar bisa melaksanakan kegiatan kita. Terus untuk ini juga untuk kita dari MPM pun juga ingin mencoba untuk membuat suatu event besar. Insya bulan depan, bukan bulan depan, bulan Mei. Bulan Mei itu kami ada rencana bikin pelatih talk show legislatif di auditorium yang dimana kami juga mengundang orang legislatif dari DPRD Kota Surabaya. Ya, rencananya seperti itu dan itu merupakan satu gebrakan besar dari periode saya agar kita ini MPM ini juga berusaha untuk show up ke para mahasiswa yang ada di sini, show off ke para mahasiswanya. Selama ini pun juga tantangannya dari MPM sendiri pun juga kurang diketahui, kurang dikenal juga sama mahasiswa sendiri. Jadi fokus dari periode saya ini juga tantangannya adalah untuk gimana kami bisa rebranding ulang MPM ini untuk ke para mahasiswa yang lain juga gitu.
Berarti punya tantangan sendiri ya Kak ya? Betul. Apa dari HIMA dan MPM itu sangat berbeda gitu, jadi punya masing-masing punya tantangan yang harus itu dilalui gitu ya Kak. Dari pengalaman tersebut apa sih Kak motivasi gitu yang apa sampai mau menjadi ketua MPM dan wakil ketua HIMA? Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu nih? Ini kenapa kok mau jadi pimpinannya gitu ya? Motivasi. Kalau ngomongin siap gak siap, kayaknya Enggak sih, semua pimpinan itu ada yang memiliki keraguannya masing-masing ya. Kalau dulu saya kenapa kok mau diminta untuk mencalonkan diri itu, sebenarnya awalnya itu saya memang ragu dan nggak bisa enggak, soalnya saya selama ini 2 tahun itu di prodi, tiba-tiba saya disuruh naik ke atas kan, ya itu agak banyak keraguan ini saya. Cuman di satu sisi itu saya ditantang, sebenarnya lebih ketantang sih sebenarnya. Jadi karena sebuah tantangan, ayo gimana? Oh, kamu sudah 2 tahun di HIMA, terus kamu udah tahu banyak kekurangannya ormawa-ormawa di Unusa ini. Gimana caranya kamu bisa bagusin nih ormawa? Nah, saya kan berpikir ya, karena saya dulu kan orangnya suka komen ya. Nah, saya komen-komen tapi nggak bisa ngerubah kan, cuma omong kosong dong. Ya, makanya itu akhirnya lah saya jadi di MPM naik terjun. Saya mau coba, tapi bukan coba-coba, beneran dari saya sendiri memang punya visi ya Pak? Iya, punya visi, mau pandangan saya mau di MPM ini saya fokusnya mau kemana gitu. Jadi termotivasi karena tantangan tadi yang berakhir, wah ini saya harus memiliki tujuan yang benar-benar bisa dicapai di periode saya ini begitu. Jadi udah asal-asalan kita terjun di itu ya Pak? Betul. Punya visi yang jelas. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Iya. Banyak-banyak komen tapi nggak terjun kayak omong kosong ya, gitu. Mungkin dari Hima sendiri gimana nih Kak? Kalau dari saya ya itu sih, keraguan itu pasti awal. Ragu kayak, kalau dari saya sih ngerasa sebenarnya itu dari teman-teman yang lain itu banyak yang lebih bisa gitu, tapi dari teman-teman itu juga punya mereka percaya pada saya, terus juga mungkin dari mereka juga ngerasa gimana ya, ternyata kayak gini kan saya ngerasa kurang, ternyata dari teman-teman itu enggak kok, kamu itu bisa kok, kayak gitu sih. Jadi meskipun awal-awalnya ragu dan waktu udah terpilih pun sempat gimana ini gitu, tapi alhamdulillah berjalan ke depannya sih, karena juga kita ini dari teman-teman kita udah sebegitu banyaknya orang udah mempercayai kita kayak gitu, terus jadi kita usahakan semaksimal mungkin gitu. Jadi mau gimana lagi ya, kita harus punya motivasi untuk menyelesaikannya gitu ya Kak ya. Dan ternyata pun nggak semenyeramkan yang waktu dibayangin gitu ya. Emang awalnya tuh kami kerasanya kayak terpaksa memang awalnya. Cuman ketika dijalani pun ternyata nggak se enjoy ya, gitu. Jalani aja dengan enjoy gitu. Itu sih. Jadi ya itulah motivasinya ya. Ya, terus juga kalau misalkan kita mikirnya cuma kita sendiri gitu, pasti itu juga bakal buat berat gitu. Kalau misalkan kita mikirnya ada teman-teman yang lain juga yang bakal bantu kita gitu, itu pasti itu sih kayak buat dorongan tersendiri. Betul. Jadi jangan dipikir nanti aku nggak mau jadi ketua, nanti aku akan kerja sendiri. Nah, jadi kita nantinya pun juga bakal dibantu dengan anggota-anggota kita nantinya gitu. Jadi kita tuh enjoy aja ngejalaninnya, soalnya kan pengalaman beragam mulai dari mana kita nggak coba dari kapan gitu ya Kak ya. Untuk teman-teman nih, kalau yang mau ragu dicoba aja. Dicoba. Iya gitu. Dicoba tapi harus beneran. Jangan nyoba doang terus keluar. Iya. Kalau
udah termotivasi nih Kak, kakak-kakak ya udah sampai di jadi ketua MPM dan wakil ketua Hima. Gimana sih Kak cara bagi waktu kakak gitu antara kuliah, organisasi dan kehidupan pribadinya? Ini dulu, apalagi Kesmas ini gitu. sibuk banget. Iya, nih. dari Kak Datin dulu. Cara membagi waktu. Kalau misalkan bagi waktu antar perkuliahan pribadi sama Hima gitu ya. Iya. Untuk yang utamanya pasti yang perkuliahan ya, karena kita kan lihatnya di Unusa ini kan kuliah. Kuliah. Terus organisasi itu kan cuma sampingan, cuma itu juga ya buat menunjang pengalaman dan juga kemampuan atau skill kita gitu kan. Untuk ngatur waktunya sih tetap prioritas utama yang kuliah terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada jadwal yang bertabrakan dengan jadwal Hima, misalkan entah itu kegiatan, entah itu rapat, kan kita bisa bagi orangnya gitu. Ya, kalau misalkan kita kan dari saya wakilnya ini kan dari kelas A, terus yang dari ketuanya ini kan dari kelas B. Jadi misalkan kalau di event ini saya nggak bisa karena ada jadwal mata kuliah ini, iya, dia yang berangkat kayak gitu. Jadi nggak harus melulu kita bareng berdua gitu ya, gitu. Terus untuk kehidupan pribadi, karena kehidupan pribadi ini Udah masuk ke organisasi pribadinya. Udah masuk ke organisasi. Jadi cocok-cocokin iya, soalnya udah di organisasi gitu. Jadi healingnya di organisasi. Oh, healingnya di organisasi. Iya. Gak sempet healing yang di itu lain gitu. Enggak sih, main enggak. sama temen gitu. Enggak sih, enggak gitu juga. Ya. Gini, misalkan kalau di Hima ini kan kadang kita punya diundang buat datang ke mana gitu. Ke Pacet. Ya kan itu sekalian healing Iya, kan. healing. Jadi dibarengin sama Iya, organisasi. juga. Seimbangin. Ya itu sih benar. Kehidupan pribadi ya organisasi itu. Iya, dicampur-campurin ya. Iya, dimasuk-masukin Ya, aja. emang, iya. Gitu sih. Kalau dari Kak Reza sendiri nih gimana? Kalau dari saya sendiri sih kurang lebihnya nggak Sama. jauh beda ya, sama. Jadi lebih yang paling ditekankan pertama itu adalah prioritasnya dulu. Yang mana yang paling penting dari semua yang harus kita lakukan itu tadi, kayak kuliah, organisasi dan juga sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Maka yang paling penting itu adalah ketika kita udah di kampus ini, yaitu tadi kuliahnya dulu. Kalaupun ada jadwal bertabrakan, sebisa mungkin kalau semisalnya nggak bisa digeser salah satunya, atau yang organisasi nggak bisa digeser, ya sudah dibagi orangnya. Karena kita di sini nggak kerja sendiri. Saya punya wakil, saya punya sekretaris, saya punya bendahara dan juga komisi-komisi saya, sehingga kalau bagi waktu pun bisa gitu gantian gitu. Dan pun ketika itu untuk soal bagi waktu ketika ada acara. Kemudian ketika pelaksanaan tugas atau menyelesaikan tugas pun kalau dari saya sendiri itu lebih berpatokan, jadi kan saya itu lebih berpatokan pada deadline. Jadi mana deadline yang paling krusial terlebih dahulu atau paling dekat, itu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi spare waktu untuk menata deadline ini itu juga penting. Walaupun memang misalnya dari ininya nggak ngasih deadline nih, misalnya dari kita kasih tugas sih sama dosen, nggak ngasih deadline dari dosennya, ya udah kita bikin deadline sendiri. Jadi dari deadline itu pun kita juga harus komitmen sama deadline-nya. Jadi kalau misalnya kita udah deadline ini tanggal segini selesai, ya udah selesaiin. Walaupun dari dosennya nggak nyuruh buat Selesaiin di tanggal deadline itu, gitu. gitu. Nah kalau di organisasi kan memang udah pasti ada deadline-nya biasanya. Kalau misalnya kamu job desk-nya ini tanggal segini harus sudah selesai, ya udah itu diselesaikan sesuai dengan tanggal itu. Jadi lebih ke patokan sama Manajemen deadline, diri. manajemen diri kita juga. Terus kalau self healing ya bahasanya, aduh, kalau self healing, jujur selama kuliah ini kan saya di organisasi terus ya. Jadi self healing saya itu juga bersama teman-teman organisasi juga. Jadi ketika kami ada kunjungan, kemudian kita pun juga ada gathering biasanya keluar kota, itu yang dijadiin self healing juga. Dan juga kan kita juga pastinya nggak setiap hari dong di kampus di organisasi itu entah itu di weekend, Sabtu Minggu itu kita pakai untuk liburan kadang-kadang kalau misalnya nggak ada kegiatan. Kalau
Dan juga sebisa mungkin sih karena sebenarnya udah saya terapin sejak dulu, kalau bisa di hari Sabtu sama Minggu itu kita kosongin waktu buat diri kita sendiri, gitu sih. Me time. Jadi mau nggak mau ya kita harus mencoba untuk manajemen waktu dengan baik ya. Betul, tahu mana prioritas sih lebih tepatnya. Jadi kalau ada tugas itu langsung dikerjain, nggak nunggu-nunggu. Betul. Ya. Sebenarnya nunggu-nunggu silakan, cuman yang penting deadline itu selesai gitu. Jadi waktu deadline itu nggak mepet nggak istilahnya nggak keluar dari deadline itu. Betul. Ya. Terus takutnya juga kan nanti ini kita mundur-mundur nih. Ternyata ada tugas Iya, baru lagi, ada tugas baru nah, lagi. itu harus numpuk di jadinya. ya. Tabrakan. Wah, pengalamannya sangat banyak ya Kak ya. Terus manajemen waktunya pasti harus baik gitu kan. Kalau ada mahasiswa nih Kak yang masih bingung mau aktif di MPM atau di HIMA sendiri. Nah, kakak-kakak ini bisa nyebutin nggak kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing organisasi? Waduh. Dari mana dulu nih? Dari Kak Dastin atau Kak Reza? Siapa dulu? Yang dulu ya. Iya, baik. Sebenarnya kalau organisasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, gitu jawaban template-nya seperti itu. Cuman kalau di MM sendiri memang benar, nggak ada organisasi yang sempurna. Semua ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Tergantung gimana cara orang tersebut melihat organisasi tersebut. Kalau dari MPM sendiri, di MPM itu teman-temanku sekalian yang mau join. Di MPM itu kami karena kami di bagian legislatif ya, jadi kami fungsinya itu lebih condong ke pengawasan daripada ke pelaksanaan. Lebih ke pengawasan, pembuatan peraturan, pengawasan peraturan, dan juga menjaring aspirasi, lebih ke situ fokusnya. Jadi kami jarang membuat kegiatan yang berupa kaderisasi atau kegiatan yang membangun potensi mahasiswa. Nah, itu lebih ke ranahnya teman-teman eksekutif. Nah, jadinya karena kami hanya fokus di bagian tersebut, jadi kami kegiatannya pun tidak sepadat teman-teman eksekutif. Jadi kalau mau dibagi sama kuliah pun, dibagi sama kegiatan yang lain itu sangat bisa kalau misalnya kalau misalnya join MPM. Nah, tapi kalau minusnya sendiri karena kita memang jarang berkegiatan, atau bukan jarang ya, tapi nggak sepadat itu untuk berkegiatan. Kita kadang itu banyak benggang-benggangnya. Apalagi kalau di MPM itu kan yang minimal masuknya itu kan minimal dari semester 5. Semester 5 itu minimal buat join di MPM. Nah, sehingga itu kan udah mendekati semester akhir tuh. Jadi banyak yang agak sulit untuk manajemen waktu di MPM gitu aja deh. Gitu. Jadi minusnya itu lebih ke bagi kegiatannya. Cuman karena plusnya MPM itu nggak banyak kegiatan, jadi itu bisa terkendali gitu sih. Untuk persyaratannya sendiri untuk masuk MPM ini apa aja nih Kak? Biar dijelasin, di-spill dikit gitu, biar tahu penontonnya. Mungkin garis besarnya aja ya, yang pasti-pasti aja ya. Kalau masuk di join di MPM itu biasanya itu paling minimal untuk dari ketuanya dulu deh. Mau jadi ketua MPM itu minimal harus lolos LKMMTM dulu. LKMMTM latihan kemampuan manajemen mahasiswa tingkat menengah. Itu minimal harus lolos dulu. Itu untuk ketua sama wakil sama sekretaris jenderal. Jadi di bawah saya itu ada sekretaris jenderal. Gitu. Terus untuk sekretaris dan bendahara juga itu harus minimal lolos TM. Jadi BPH itu minimal lolos LKMMTM. Barulah untuk anggota itu boleh kalau misalnya minimal lulusan LKMMTD. Gitu. Boleh kalau misalnya minimal lulusan LKMMTD. Terus juga untuk syarat selanjutnya adalah minimal untuk anggota kami itu ada di semester 5. Semester 5 baru boleh join. Jadi teman-teman sebelum semester 5 boleh nih kalau misalnya mau ke HIMA dulu, mau ke BEM dulu, BEMF ya, ke BEMF dulu boleh. Tapi kalau misalnya mau ke MPM atau ke BEMU itu minimal harus semester 5 dulu, gitu.
Jadinya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya dari teman-teman yang masih semester 1, sekarang semester berapa sih? Semester 2 ya. Semester 2 itu boleh kalau misalnya mau ke hima dulu buat cari pengalaman di Ormawa. Gimana sih hektiknya Ormawa ini, dinamikanya Ormawa itu kayak gimana? Nggak apa-apa. Nanti ketika sudah semester 5 mau naik ke MPM itu sangat bisa gitu. Soalnya sudah banyak pengalaman di hima itu sendiri. Betul, paling nggak udah tahu lah gimana Ya, dinamikanya gitu. Itu sih. Terus juga yang pastinya sehat berakal ya, dan sehat berakal, kemudian sehat jasmani juga, merokok tidak narkoba, maksudnya tidak narkoba dan tidak menggunakan zat adiktif. Itu garis besarnya seperti itu. Buat temen-temen nih jangan kesusu buat langsung naik ke MPM, harus berpengalaman dulu di hima. Tapi untuk teman-teman semester 6 boleh kok. Oh iya, semester 6 periode boleh. depan langsung join, boleh. Tapi gini, Mungkin iya. bentar. setelah Purna mau join jadi menggantikan saya, boleh loh. Gini, kayak ada yang buat kepo nih. Kan tadi kan katanya minimal semester 5. 5 5 ya. 5. Nah, itu kan tadi kan disampaikan ya sama Mas Reza, kan bisa tuh sebelumnya bisa join hima ataupun BMF dulu, baru masuk ke MPM. Nah, tapi kalau misalkan dari teman-teman yang semester 5 yang mau join ini sebelumnya nggak punya pengalaman, kayak dia sekalinya masuk langsung ke MPM gitu. Oke, Itu boleh. Cuman nggak bisa langsung jadi BPH atau jadi kepala komisi, nggak bisa. Tapi harus belajar dulu jadi anggota. Soalnya kalau misalnya nggak punya pandangan dari MM tiba-tiba jadi ketua kan nanti goyang nih, mau dibawa kemana organisasinya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dari teman-teman sebelumnya kupu-kupu nih mau join ke MPM, boleh silahkan. Cuman kami tetap harus seleksi terlebih dahulu terkait dengan kemampuan dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi kalau misalnya satu univ daftar kan kita nggak bisa nerima semua gitu. Tapi nggak apa-apa, coba daftar satu univ gitu. Nanti kami yang seleksi. Tambah sulit seleksinya, pilih-pilih. Jual mahal nanti dia. Iya. Oh ini dia, oh gini. Iya dong. Dari hima nih, gimana kalau dari hima? Kalau dari hima kekurangan kelebihan. Ya ini sih. Kekurangannya itu pasti melengkapi kelebihan itu tadi ya. Kekurangannya mungkin tadi juga udah disampaikan, kalau eksekutif itu kegiatannya padat, banyak. Di hima ini kita ada 7 divisi. 7 divisi itu nanti paling nggak minimal ada 2 atau 3. Tapi juga ada satu divisi yang dia lebih dari 2 atau 3 program kerja. Itu udah bisa dibayangin tuh berapa banyak satu periode gitu. Sebulan aja bisa beberapa kegiatan ya kayaknya. Iya. Gak pernah berhenti itu. Pokok waktu di awal periode. Iya. Iya. Ya kalau di awal periode itu pasti kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Padat, jadi jadwal rapat itu tiap hari gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Terus gitu sih mungkin untuk kekurangannya ya karena dia padat banget gitu jadwalnya. Tapi yang enggak. Tapi gini sih, kalau misalkan kita di awal-awal kita ngejar buat selesaiin program kerja itu nanti di akhir-akhirnya tuh kita tinggal enaknya sih kayak kan biasanya di akhir-akhir kita kan mungkin teman-teman udah capek, udah lelah gitu ya. Jadi kegiatan yang ada di akhir-akhir pun nggak sebanyak itu kayak gitu. Tinggal senang-senangnya Tinggal ya nanti kita mau jalan-jalan kemana kayak gitu. Terus untuk kelebihan gini mungkin karena dari banyaknya kegiatan yang udah dilakukan, padatnya kegiatan yang udah dilakukan itu justru nambah pengalaman dan juga nambah skill dari teman-teman gitu. Oh ternyata gini ya, dan juga dari teman-teman kan nggak yang satu orang tuh ditaruhnya di satu si itu tersebut kan, di proker ini dia masuk si apa, di proker ini dia masuk si apa. Jadi dia tuh merasakan semua yang dirasain sama teman-temannya gitu. Jadi oh gini ya ternyata kalau ada di PDD, oh gini ya ternyata kalau jadi sifat lengkapan gitu. Jadi gitu sih, banyak banget ilmu atau pengalaman yang didapetin dari padatnya kegiatan yang udah dilakuin itu tadi.
Apalagi nggak semua itu kita dapat dari perkuliahan ya kayak. Iya. Apalagi kayak soft skill itu kan kayak misalnya cara kita ngobrol sama orang, melakukan advokasi, menyampaikan pendapat. Itu kalau di perkuliahan belum tentu dapat gitu. Ya, makanya kalau sebisa mungkin Buat pengasah itu join di Ormawa. Iya. Nggak harus Ormawa sih, UKM pun boleh. Organisasi lah terus. Iya. Sebenarnya saya juga Apa, Kak? pemalu sih dulu kayak Sharing dong, sharing. ya kayak ya itu sih kan dari awal itu kayaknya nggak cocok deh saya masuk ke organisasi yang notabene-nya nanti itu pasti gini karena saya tipe orang yang introvert ya, kayak malu gitu. Ngomong pun gini, misalkan kalau dijelasin oke paham, tapi buat mengeksplor yang di pikiran ya, mengeluarkan apa yang saya pikirkan itu kayak bingung gitu. Tapi semenjak join Hima ya alhamdulillah membaik sih, ya mungkin Nambah skill. iya. Apalagi di Kesmas ini kan yang dibutuhin pasti public Public speaking-nya. speaking-nya. Gitu. Jangan lupa join ya. Iya. Jangan lupa join. Join dulu di Hima baru di NTM. Lalu Iya, nanti boleh. nantikan saya ya. Oh gitu. Saya harus cari penerus saya sih. Oh gitu. Bisa nih Kak dipikirin. Pikirin ya. Lulus TM kan, saya masih belum TM. Oh itu loh. Oh, Udah loh. Oh iya sih TM. Udah TM. Oh TM ya, nggak TL ya. Oh iya. Oh, TM Tapi- ya minimal ya. Oh betul. nggak harus TL. TL itu karena di Unusa ini masih belum, tapi rencananya ini mau ada untuk ada. TL tingkat lanjut. Jadi tapi untuk persyaratan masih tetap di TM. Jadi bisa. Bisa kan? nih Kak. Bisa lah, Tuh, teman-teman ini. yang lain juga bisa. Tuh, kakak juga dicoba. Biar gak di Hima juga dihidupin yang di Gini. NTM. Oh Iya. gini ya jadi Mas Reza itu ya. Oh Iya. iya, biar ngerasain. Betul. Anda tahu saya juga dulu digituin. Oh iya. Bisa lah, nggak cuma di Hima lah. Harus ke atas. Banyak banget ya Kak ya pengalamannya gitu ya. Terus Iya. di MPM juga gitu. Terus tadi sharing-sharing juga mengenai proker-proker di Hima yang padat gitu. Terus di MPM juga sebagai pengawas Ormawa dan kebijakan. Tapi yang di Hima ini cuma eksekutif gitu ya. Kira-kira bisa kasih motivasi nggak Kak buat mahasiswa-mahasiswa biar join gini loh di Join. Hima. Join. Iya, Ya, join. Penekanannya. Iya. Join di Hima atau di MPM. Mungkin bisa kasih motivasi. Kata-kata hari ini Mbak Esti. Iya, bisa kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan takut untuk mencoba, lanjut masuk ke Hima. Wah, ampun. Kalau Mas Reza dari MPM. Cek mikir sih. Oke. Jangan berpuas diri, jangan cukup hanya dengan yang sekarang. Mari lanjutkan ke atas untuk menjadi yang lebih baik. Wah, masuk. Gitu ya Kak ya. Ditunggu ya untuk teman-teman join di MPM maupun Hima. Untuk yang semester 2 ini Hima dulu ya, baru di MPM. Untuk yang semester 5 boleh nih coba semester 6 coba ke MPM gitu ya. Tadi seru banget ya Kak ya obrolan kita kali ini gitu ya. Banyak insight yang menarik yang kita dapatkan soal kepemimpinan, tantangan organisasi, dan tentunya motivasi buat kita semua, khususnya mahasiswa yang ingin berkembang di luar akademi gitu ya. Untuk itu terima kasih banyak buat Kak Reza selaku MPM Ketua Umum dan Kak Dustin selaku Wakil Ketua Hima Kesmas. Wakil Bupati. Iya. Siap, Bu. Ya, yang sudah berbagi pengalaman nih Kak dari banyak hal gitu ya, pengalaman dan inspirasi. Buat teman-teman pendengar jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk melihat keseruan dari episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.